Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Baiklah, maaf sebelumnya kepada Pak dosen dan teman-teman kami seperjuangan. Kami dari kelompok 9 yang beranggota 3 orang. Yang pertama dengan saya sendiri bernama Fauzan dengan NIM 2210833014 dan teman kami yang bernama Melani Putri Maulivi dengan NIM 2210831002 dan teman kami satu lagi yang bernama Indah Nur Salsabila dengan NIM 2210833024. Baiklah, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi teori Van Meter dan Front yang akan dibacakan oleh Melani Putri Maulivi. Kepada Melani Putri Maulivi, kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu tentang teori menurut Van Meter dan Van Horn. Menurut mereka, ada beberapa variabel yang dapat mempengaruhi implementasi serta kinerja dari kebijakan publik, yaitu yang pertama, standar dan sasaran kebijakan. Maksudnya di sini adalah apa tujuan dari kebijakan tersebut, bagaimana pelaksanaannya, terwujudkah atau tidak, dan pengaruhnya dalam jangka waktu tertentu. 2. Kinerja kebijakan. Maksudnya adalah bagaimana penilaian terhadap suatu kebijakan, apakah kebijakan tersebut sesuai dan tepat dengan sasaran yang telah ditentukan. 3. Sumber daya. Maksudnya adalah bagaimana dukungan untuk menjalankan suatu kebijakan. Sumber daya ini dapat berupa sumber daya manusia dan dukungan finansial. 4. Komunikasi. Komunikasi di sini adalah komunikasi antara badan pelaksana. Komunikasi menunjukkan bagaimana koordinasi antara implementer. Koordinasi yang baik antara implementer akan mempengaruhi kebijakan, begitupun sebaliknya. 5. Karakteristik badan pelaksana. Maksudnya di sini adalah sebesar apa dukungan dan peran dari organisasi, nilai-nilai yang berkembang, serta hubungan dan koordinasi dalam bentuk komunikasi bagi pihak internal. 6. Lingkungan sosial. Lingkungan di sini tak hanya mencakup lingkungan sosial, namun juga lingkungan ekonomi serta politik, di mana lingkungan dapat mempengaruhi dari keberhasilan suatu kebijakan publik. 7. Sikap pelaksana. Sikap dari implementer menjadi hal yang berpengaruh juga terhadap kebijakan. Bagaimana pengaplikasiannya pada kelompok sasaran itu tergantung dari bagaimana sikap dan tindakan dari implementer kebijakan. Terima kasih kepada Melani Putri Maulivi dan selanjutnya teori Repli dan David Edson akan dibacakan oleh Indah Nur Salsabila. Kepada Indah Nur Salsabila, kami persilakan. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan tentang tahapan model Ripley dan David Easton. Yang pertama yaitu adalah model tahapan Ripley yang akan saya tunjukkan gambarnya di sini. Oke, di dalam agenda setting terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama permasalahan publik, di mana menunjukkan isi dari permasalahan publik yang dipersepsikan oleh masyarakat, termasuk isu atau masalah penting, seriuskah, atau hanya hal biasa. Yang kedua ada pendefinisian masalah, adanya pembatasan masalah yang dilakukan oleh publik. Meskipun terdapat banyak isu yang berbeda dan persepsi yang berbeda, namun ranah masalahnya sudah dapat diidentifikasi. Yang ketiga adalah mobilisasi dukungan untuk masuknya isu atau masalah publik menjadi agenda pemerintah. Upaya masyarakat untuk memasukkan masalah atau isu publik ke dalam agenda pemerintah. Dibutuhkan kekuatan politik dari kelompok kepentingan. Kelompok yang paling berkuasa lah yang mempengaruhi pihak lain lah yang isi pembatasan dan definisinya dipakai sebagai acuan ketika masuknya agenda pemerintah. Selanjutnya ada agenda pemerintah dan dilanjutkan ke formulasi dan legitimasi. Di dalam formulasi dan legitimasi terdapat 5 bagian. Yang pertama ada tujuan dan program. Masing-masing kelompok kepentingan membuat implementasi masalah publik yang dihadapi dan tujuan serta desain program dapat menjadi solusi dari permasalahan publik tersebut.
Yang kedua ada informasi dan analisis. Kelompok kepentingan diminta dapat mengidentifikasikan masalah publik dengan cermat melalui informasi dan analisis para ahli. Agar kebijakan tersebut memiliki kualitas. Yang ketiga, ada pembangunan alternatif-alternatif. Di sini, pengumpulan informasi dan analisis, lalu dirancang alternatif-alternatif kebijakan yang diyakini dapat menjadi solusi sebuah masalah tersebut. Terkadang, ini masih bersifat rasionalis dan idealis. Yang keempat ada advokasi dan pembangunan koalisi. Disinilah lobby-melobi terjadi agar kebijakan dapat mengadopsi sebagian atau keseluruhan ide dari kelompoknya. Bahkan, banyak hal yang dapat dilakukan dan dalam koalisi atau koalisi dalam pengambilan kebijakan itu sangatlah lumrah. Yang kelima ada kompromi, negosiasi, dan keputusan. Ini adalah fase terakhir. Di sini, masing-masing pihak biasanya melakukan tawar-menawar atas kebijakan yang akan diambil. Yang mengalah akan mendapatkan kompensasi, yang menjadikan kebijakan publik ini tidak sepenuhnya mendapatkan rasa rasionalitas dan keberpihakan kepada publik. Selanjutnya di sini dilanjutkan oleh statement kebijakan, implementasi kebijakan, tindakan kebijakan, evaluasi terhadap implementasi kinerja dan dampak kebijakan, lalu keputusan masa dalam kebijakan. Model David Easton. Terdapat dua bagian. Yang pertama, terlalu besar dan terlalu sedikit. Yang kedua, kriteria kepentingan publik. Yang pertama ini menunjukkan bahwa masalah kebijakan meringkup masalah yang sulit dan kompleks dengan masalah struktur yang sulit diidentifikasikan. Yang kedua, ukuran yang tidak mudah didefinisikan karena menyangkut nilai dan ukuran yang telah ditentukan oleh masyarakat sendiri. Amat spesifik dan bisa terjadi diferensiasi yang tinggi. Oke, jika dimintai contoh, saya akan memberikan contoh yang dari yang pertama, yaitu angka putus sekolah tidak hanya berkaitan dengan tingginya biaya pendidikan. Mungkin bisa saja terjadi karena akses terhadap fasilitas pendidikan, ataupun kenakalan remaja yang ada, ataupun permasalahan dari seseorang ataupun anak itu sendiri. Contoh terhadap yang kedua, yaitu misal di kota A masalah sampah mungkin menjadi masalah privat atau pencampuran privasi dan publik. Namun, di kota B, masalah sampah sudah menjadi masalah publik. Nah, inilah yang menjadi suatu tantangan analisis terhadap kebijakan tertentu. Dalam model Ripley dan Easton memiliki kesamaan, yaitu dalam proses yang bermula dari tuntutan dan dukungan pada saat isu publik berjalan hingga masuk ke dalam agenda pemerintah. Lalu, proses identifikasi isu dan dukungan yang dominan dapat disebutkan sebagai setting kebijakan dalam model Ripley. Black box yang terdapat dalam model Easton dapat disingkap dalam tahapan formulasi dan legitimasi dalam tahap kebijakan publik milik Ripley. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai model Ripley dan David Easton. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Indah Nursasabila yang telah membaca teori-teorinya. Referensi kelompok 9 yang berjudul ialah Kebijakan Publik Berbasis Dynamics, Policies Analysis. Yang pengarangnya atau penulisnya ialah Bapak Diwianto Indiahono. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat disampaikan dari kelompok 9. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.